ketimpangan yang bahkan hewan pun tidak bisa menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat semua, semoga kalian baik-baik saja, jauh dari api yang membakar. Beberapa hari terakhir kita menyaksikan heboh semua pembicaraan tentang kebakaran di LA dan California. Beragam respon dan pendapat. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang biasa-biasa saja. Orang yang sedih ya mungkin disebabkan di sana ada keluarganya atau Amerika dan segala pernak-perniknya adalah idola mereka. Bagi yang gembira mungkin juga disebabkan karena Amerika ini dianggap musuh oleh sebagian besar orang. Karena seperti kita tahu, Amerika ini adalah negara yang paling banyak musuhnya. Ada yang biasa-biasa saja. Ya, karena orang seperti ini merasa tidak ada kena-mengenanya dengan Amerika. Namun bagi kita yang beriman, pasti kita tidak berani memisahkan segala kejadian di dunia ini daripada campur tangan yang maha kuasa. Tidak ada sehelai daun pun di dunia ini yang akan terbakar kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sikap umat Islam biasanya bisa kita lihat dari respon para cendekiawan Muslim itu sendiri. Mari kita simak beberapa sikap dan respon dari mereka berikut ini. Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika, karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel, itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Menurut Ustadz Felix Xiao, Amerika adalah negara donor utama untuk Israel dalam rangka melakukan genosida di Gaza. Dalam setahun terakhir dari Oktober 2023 sampai dengan Oktober 2024, Amerika sudah menggelontorkan dana sebesar 350 triliun untuk membantu Israel. Itu yang resmi, sahabat sekalian. Wah, yang nggak resminya bisa berapa banyak lagi. Wajar ketika kita lihat senjata Israel itu seperti tidak habis-habisnya dalam membantai saudara-saudara kita di Palestina. Karena tuh wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang ngelihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Iya, wajar dong ketika orang mengatakan ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Kita bisa saksikan kehancuran di Gaza itu sangat luar biasa sekali. Dan sumbangsi Amerika untuk kehancuran itu cukup sangat besar. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasanya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Sebelum kebakaran terjadi, Trump malah mengancam dia akan menjadikan Timur Tengah menjadi lautan api kalau sandera Israel tidak dibebaskan. Padahal faktanya Israel ini adalah penjajah, dan penjajah ini sedang menyekap puluhan ribu rakyat Palestina. Memang pemimpin Amerika ini sangat tidak adil dalam menyikapi kasus ini. Dia seperti tidak bisa tidur kalau hanya beberapa orang Israel itu disekap, tapi menutup mata ketika puluhan ribu orang Palestina disekap oleh Israel. Bahkan hampir 50.000 korban jiwa dalam serangan Israel ke jalur Gaza. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak. Ketimpangan yang bahkan hewan pun tidak bisa menerimanya. Atau 720 km persegi. Atau dengan kata lain, ini sudah 2 kali lipat wilayah Gaza yang hanya 360 km persegi.
Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Ustadz Edi Praitno, kebakaran di Amerika luasannya sudah 2 kali lipat wilayah Gaza, yaitu seluas 720 km persegi. Luar biasa pembalasan yang mereka dapat di dunia ini, sahabat. Yang pasti, pembalasan Allah di akhirat pasti lebih dahsyat lagi. Ini semua diakibatkan oleh kelakuan mereka yang sangat-sangat biadab kepada rakyat Palestina. Jadi kita melihat bagaimana Amerika ini begitu, kalau istilahnya sekarang ini arogan. Yang namanya Donald Trump itu dia mau ambil alih tanah hijau, dia mau ambil terusan Panama, dan dia senang, maksudnya seakan-akan merasa tidak ada yang bisa membatasi kemampuannya, padahal dia tahu, dia melihat. Menurut Ustadz Nuaim Khayyat, Amerika ini adalah negara yang sangat serakah. Baru-baru ini Trump juga mengancam akan mengambil Panama, Greenland, Kanada, dan sebagainya. Amerika ini cukup arogan dan tidak pernah belajar dari sejarah. Bagaimana dia dipermalukan dan kalah di Vietnam. Bagaimana dia kalah dan hengkang dari Afghanistan. Ya, ini adalah negara yang tidak mau belajar kepada sejarah masa lalunya. Bahwa Amerika sudah 2 kali boleh dikatakan terbirit-birit. Pertama di Vietnam dalam tahun 70-an. Kedua di Afghanistan. Kita melihat ini baru-baru ini saja. Nah, sekarang ketika dia katanya akan melampiaskan neraka ke atas Gaza, artinya ke atas bangsa Palestina di sana, terutama Hamas, tiba-tiba neraka dalam bentuk kecil, karena kita membayangkan neraka itu adalah api, neraka dalam bentuk kecil untuk ukuran dunia, tidak mampu untuk bisa dijinakkan, dikendalikan oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang betul sekali, neraka kecil saja di dunia ini mereka tidak sanggup menjinakkannya. Sekarang mereka saling menyalahkan. Trump salahkan wali kota California, dan sebaliknya wali kota California juga menyalahkan Trump karena sudah diundang untuk datang langsung ke sana, dia tidak datang. Di samping itu dia juga menyalahkan Joe Biden. Ahai, terlihat seperti anak kecil ketika menghadapi neraka kecil ini. Tapi ada juga yang berpendapat lain melihatnya, bahwa kebakaran di Los Angeles ini karena LGBTQ itu jumlahnya sudah baik yang sah menikah sesama jenis maupun yang belum sah menikah sesama jenis gitu ya. Yeah. Itu yang sudah sah menikah sesama jenis ada 16.000, sekitar 16.000. Tetapi yang belum sah itu lebih banyak katanya, sekitar 19.000. Jadi jumlah di sana itu yang hidup sesama jenis itu jumlah paling banyak. Jumlah paling banyak di Amerika itu di Los Angeles itu gitu. Sampai 35.000 pasangan, ada 35.000 pasangan LGBTQ-nya. Nah, lagi-lagi kita ngelihat dari perilaku politik Amerika dengan gaya hidup kayak gitu, tentu seperti yang Allah sampaikan di Al-Quran tentang nasibnya kaum Nabi Lut. Gitu. Jadi ada dua kalau kita ngelihatnya. Tapi kan bagi mereka tidak akan mengambil hikmah atas peristiwa itu, karena mereka hidup dengan rasionalitas. Menurut Ihsanuddin Nursi, salah seorang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia, ada banyak orang menyikapi bahwa kebakaran ini juga disebabkan oleh perilaku orang-orang di sana. Mereka menikah sesama jenis, ya, bahkan sampai 35.000 pasangan. Wah, ini yang terdeteksi, sahabat. Saya yakin fenomena gunung es ini hanya yang kelihatan di permukaan. Data-data ini hanya di California, sahabat. Kalian hitung-hitung sendirilah kalau datanya diambil dari seluruh wilayah Amerika. Saya yakin jutaan orang berperilaku seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, seperti cerita-cerita yang digambarkan dalam Al-Quran, mereka pasti akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ini. Tapi ya, bangsa yang rasional, mereka tidak pernah mendapatkan hikmah apapun dari ini. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi, kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan, kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah.
yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Ya, saya sepakat dengan Ustadz Felix Xiao. Ketika ada kejadian seperti ini, kita tetap harus berempati kepada mereka yang menjadi korban dan berharap kebakaran ini cepat diselesaikan dengan baik dan Amerika segera bertobat dari segala kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Wassalam. Peace.